hidup rukun di Indonesia. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah istiqosah rahimakumullah yang kami hormati. Indonesia kaya akan keberagaman, mulai dari suku, adat istiadat, bahasa, budaya, sampai agama. Di satu sisi, hal ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Di sisi yang lain, kalau keberagaman ini tidak dikelola dan kita jaga dengan baik, justru akan menjadi potensi konflik yang pada gilirannya dapat menghancurkan kesatuan NKRI. Insinyur Soekarno pada pidato peringatan proklamasi Republik Indonesia yang ke-9 pada tanggal 17 Agustus 1944, beliau mengatakan, ingat, kita bukan dari satu agama, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Namun sayang hadirin, cukup banyak konflik antar agama yang pernah terjadi di Indonesia. Tahun 2015, demonstran dari kubu Islam mengirimkan pemerintah untuk membongkar beberapa gereja Kristen di Aceh. Tahun 2000, selama bertahun-tahun permasalahan antara dua agama terjadi di Poso. Pada tanggal 20 Juli 2016, 11 wihara dan 2 yayasan dirusak oleh warga yang mengamuk di Tanjung Balai. Karena hadirin, sebagian umat Islam di sana merasa tersinggung setelah mendengar pemeluk agama Buddha mengeluh tentang kerasnya suara azan dari sebuah masjid. Konflik sampang antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Syiah, dan yang masih sangat hangat, konflik agama yang terjadi di Papua yang semakin menambah kesedihan Ibu Pertiwi. Hal inilah hadirin yang menarik hati kami untuk membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai landasan awal, mari kita simak firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ولم يخرجوكم
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ma'asyiral muslimin jamaah istiqosah rahimakumullah. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran mengutip beberapa pendapat ulama terkait sejarah diturunkannya ayat ini. Suatu saat Qatilah mendatangi anak putrinya Sayyidah Asma binti Abu Bakar untuk membawakan anting dan barang-barang lainnya. Qatilah adalah mantan istri Abu Bakar yang pernah ditalak sejak masa jahiliyah. Setelah bertemu, Asma yang ketika itu sudah beragama Islam menolak dengan tegas pemberian itu. Bahkan hadirin, ia menyuruh sang ibu untuk keluar pergi meninggalkan rumahnya dengan alasan tidak diperbolehkan menjalin kerukunan dan pergaulan kepada kelompok agama lain. Dengan perasaan kecewa, Qatilah pergi mendatangi Rasulullah SAW untuk mengadukan kejadian yang telah dia alami. Lalu turunlah ayat ini sebagai bentuk teguran terhadap perilaku Asma binti Abu Bakar. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa bentuk berbuat baik dan berlaku adil di sini berlaku kepada setiap agama. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Husain At-Taimi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan ayat ini menjadi dasar untuk berbuat baik kepada kelompok agama lain. Kemudian Imam Abu Abdillah bin Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Al-Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran mengatakan ada banyak alasan untuk melakukan kebaikan sekalipun kepada kelompok agama lain. Misalnya bergaul dengan dasar kesopanan, berbuat baik karena adanya hubungan kerabat, menjadi tetangga, atau jika tidak keduanya, alasan yang terakhir karena adanya hubungan kemanusiaan. Hal ini dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bertakwalah dimanapun kalian berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya ia akan menghapus keburukan tersebut dan pergaulilah manusia dengan alat yang baik. Hadirin, orang yang tidak pernah menghargai perbedaan agama, suku, adat dan warna kulit adalah orang yang melawan sunnatullah, karena keberagaman adalah bagian dari kuasa Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, tafaddal mashkura. Ya
عليم خبير إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami telah menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin jamaah istighosah rahimakumullah. Abu Bakar Al-Jazair dalam kitabnya Aisarut Tafasir lil Kalamil Alil Kabir jilid 3 halaman 144 menjelaskan bahwa inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Maksudnya adalah walaupun Allah menciptakan kita berbeda-beda, tapi bermula dari bapak dan ibu yang sama, yakni Adam dan Hawa. Sedangkan dalam kitab As-Sa'di karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, melalui ayat ini Allah memberitahukan bahwa tujuan penciptaan Adam dan Hawa untuk mewariskan seluruh keturunan yang telah tersebar di muka bumi ini. Kemudian dalam ayat tersebut terdapat kata lita'arofu. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Al-Misbah, maksudnya adalah agar dengan keberagaman ini kita saling mengenal dan memahami serta menebar cinta kasih yang tiada pilih kasih serta sayang yang tiada pandang sayang. Hadirin, mari sama-sama kita dengarkan syair dari Haji Roma Irama yang akan kami bawakan berikut ini. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. 250 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Demikian syarahan yang telah kami sampaikan tadi. Dapat dipetik beberapa kesimpulan. Pertama, keberagaman yang kita miliki harus dijadikan potensi kekuatan bangsa, bukan malah dijadikan penyebab kerusakan negara. Karena kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, kita wajib berbuat baik kepada manusia meskipun berbeda suku, bangsa, dan negara. Ketiga, keberagaman adalah sunnatullah yang tidak bisa kita tolak dan kita dituntut oleh Allah agar kita saling menghargai perbedaan-perbedaan itu. Akhirnya, burung irian nongkrong di kayu. Cukup sekian dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi